Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Dalam rangka memperingati Hari Lansia, Perkumpulan Perantau Jambi Indonesia atau PPJI bekerja sama dengan Yayasan Kasih Mulia Sehati menyelenggarakan seminar kesehatan. Seminar yang mengangkat tema hidup sehat alamiah, optimal dan mandiri ini menghadirkan narasumber Dr. Teresia Dimyati, LSKIM, MM, PhD, seorang sinsei dan akupunturis ternama sekaligus senior practitioner Chinese medicine di Yayasan Santa Yohanes. Dr. Teresia menyampaikan berbagai materi tentang kesehatan alamiah yang dapat diterapkan oleh para lansia untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dan mandiri. Dengan pengalaman dan pengetahuannya yang luas, ia memberikan wawasan mendalam mengenai pengobatan tradisional Tiongkok serta pentingnya menjaga keseimbangan tubuh secara alami. Dr. Teresia mengatakan kesehatan yang optimal dapat dicapai dengan menciptakan keseimbangan dalam tubuh. Dia menjelaskan bahwa kunci utama dalam hidup sehat adalah menjaga keseimbangan tubuh yang terpengaruh oleh berbagai faktor seperti cuaca, paparan emosi, dan stres. Dr. Teresia juga menekankan pentingnya pola duduk yang benar, karena kesalahan dalam postur duduk dapat menyebabkan masalah tulang belakang dan berbagai penyakit lainnya. Dalam aspek nutrisi, Dr. Teresia menyarankan pola makan yang seimbang dengan menghindari konsumsi berlebihan tepung dan minyak. Ia menekankan pentingnya makanan yang dapat menjaga keseimbangan darah dan mengurangi risiko penyakit seperti kolesterol tinggi dan asam urat. Selain itu, Dr. Teresia juga membahas pentingnya kesehatan rohani dan spiritual dalam mencapai keseimbangan hidup. Ia mengungkapkan bahwa kesehatan jasmani sangat erat kaitannya dengan kesehatan rohani dan spiritual. Menurutnya, hubungan yang baik dengan Sang Pencipta adalah kunci untuk menjaga kesehatan spiritual. Dr. Teresia menegaskan pentingnya pendidikan dan praktik hidup sehat bagi masyarakat Jambi, khususnya para perantau dari Jambi yang tergabung dalam Perkumpulan Perantau Jambi Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menyebarkan pengetahuan tentang hidup sehat secara alamiah dan mandiri kepada keluarga dan masyarakat luas. Gini, manusia itu terdiri jasmani. Kita punya roh, ya. Ada orang sakit jasmani, ada orang sakit roh. Kalau rohnya sakit, jiwanya sakit, itu akan pengaruh semua organ. Ketika organnya sakit, dia akan pengaruh organ yang lain. Contoh kalau limpanya sakit, tidak diobatin, anaknya adalah paru-paru. Paru-paru sakit, anaknya adalah ginjal. Ginjal sakit akan kena hati, kemudian akan kena jantung. Nah, itu hubungan organ. Nah, jiwa itu hubungan erat dengan badan ya. Jiwa kita mesti sehat, baru raga kita sehat. Nah, satu tingkat lebih tinggi adalah spiritual. Spiritual adalah hubungan spiritual. Kita semua orang punya spiritual, semangat hidup. Spiritual itu adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ketika kita punya hubungan dengan Sang Pencipta itu rusak, artinya kita sudah putus hubungan dengan Sang Pencipta, kita sudah kehilangan hubungan dengan Pencipta adalah masalah besar, ya. Jadi semua ini harus seimbang, body sehat, mind sehat, spiritual sehat, ya. Sebagai simbol saya pakai ini. Simbol ini adalah sehat jasmani, rohani, dan spiritual. Ketiga bagian ini sangat penting. Ketiga-tiganya adalah harus utuh, sehat. Oke, jadi pola makan adalah kita utamakan makanan bisa jadi darah. Jangan makan tepung banyak-banyak, jadi pabrik gula. Kalau makan makanan minyak banyak, akan jadi pabrik minyak, kolesterol, triglycerin akan tinggi. Ya. Kalau makannya salah, akan asam urat tinggi. Ya, SGPT dan lain-lain. Tadi sudah saya jelaskan semua. Untuk kolesterol, triglycerin, kemudian gula, bisa makan makanan yang sederhana adalah jagung. Jagung kulit lapisan dibuang, lapisan dalam sama bulu-bulunya disimpan, digodoklah, airnya diminum. Itu tujuannya untuk mencegah kencing manis, mencegah kolesterol, darah kental, ya. Jagung itu sangat bagus, tapi kalau bisa jagung lokal, bukan jagung sintetis, jagung yang sudah dikasih obat suntik, ya. Nggak boleh makan makanan rekayasa, jagung lokal. Prinsip hidup alamiah sehat, optimal, mandiri. Bagaimana kita hidup sehat? Cara-caranya sebetulnya pada prinsip semua penyakit bisa datang dan bisa hilang. Falsafah hidup sehat, keseimbangan, yin yang, ya. Jadi kita harus mengatur tubuhnya keseimbangan yang di istilah Chinese medicine, keseimbangan yin yang. Terus apa lagi, Bu? Ya, tadi sudah dijelaskan sebab-sebab penyakit, cuaca, faktor-faktor risikonya, paparan, emosi, stres, kebencian, dendam, ya, banyak faktor di situ. Kemudian cara duduk juga. Nah, semua tadi diajarkan supaya hidup sehat. Cara duduk yang baik, tulang akan sehat. Ketika tulang bermasalah, di situ banyak titik akupuntur berhubungan dengan organ. Ketika tulang belakang kita sudah rusak, dia akan menjadi penyakit.
Dan tidak boleh pakai guling, guling dibuang jauh-jauh ya. Karena pakai guling, tulang kita angkat dan miring, susunan tulang kita di belakang berubah strukturnya dan akan terjadi saraf kejepit, ya dan lain-lain. Iya. Jadi banyak orang tidak tahu bagaimana hidup sehat. Banyak orang tidak tahu menjaga keseimbangan hidup, yaitu rohani dan spiritual. Untuk itulah dalam rangka ulang tahun Hari Lansia, saya terpanggil berbagi ilmu ini kepada semua orang yang ingin sehat. Hari ini kebetulan Yayasan Jambi mengadakan ulang tahun. Saya kontak teman saya, kakak kelas saya, Ong Lihua, untuk menyampaikan maksud saya untuk membagi. Lalu Johnny adalah teman sekelas saya juga bilang, terus saya kontak Wani, mereka dari pengurus, apakah bisa nggak dikolaborasi dalam acara ini, saya siap memberi. Akhirnya dapat, semoga di Hari Lansia ini kita bisa membantu semua orang, lansia hidup sehat, alamiah, mandiri, optimal. Saya sangat mengharapkan kegiatan di sini kan sering karaoke ya, tapi kan selesai karaoke pulang, makan pulang. Sangat baik diisi acara edukasi sehat, sehingga orang-orang Jambi, perantau orang Jambi yang mereka punya perkumpulan, perhimpunan perantau Jambi Indonesia semakin sehat. Ya, semakin kita sehat, semakin kita bisa berkontribusi melayani sesama, melayani bangsa kita. Antusiasme peserta sangat tinggi, terlihat dari banyaknya tamu undangan yang hadir. Mayoritas adalah anggota PPJI dan warga Jambi yang berdomisili Jakarta dan sekitarnya. Mereka sangat bersemangat mengikuti seminar dan aktif mengajukan berbagai pertanyaan kepada Dr. Teresia terkait masalah kesehatan yang mereka hadapi. Para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga tips praktis tentang bagaimana menjaga kesehatan di usia lanjut. Dr. Teresia menjelaskan berbagai metode pengobatan tradisional, termasuk akupuntur dan ramuan herbal, yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan para lansia. Dr. Teresia, seorang praktisi kesehatan yang berdedikasi, telah mengukir perjalanan yang luar biasa dalam karirnya, yang mencakup berbagai bidang dalam dunia kesehatan. Lahir di Jambi, Dr. Teresia memulai perjalanan pendidikannya dengan lulus dari SMA Safirus Jambi pada tahun 1974. Dorongan untuk berkarir dalam dunia kesehatan membawanya ke jalur pendidikan perawat dan bidan di Santo Yusuf, Rumah Sakit St. Carolus, di mana dia berhasil meraih gelar perawat pada tahun 1777 dan gelar bidan pada tahun 1978. Dorongan untuk terus mengembangkan diri membawanya ke dunia akupuntur, di mana ia berhasil meraih gelar pada tahun 1981 dan mulai menjalankan praktiknya hingga saat ini. Tidak hanya itu, Dr. Teresia juga mendalami ilmu herbal Tiongkok dan meraih gelar kelas 3 Advanced TCM Specialist di Lembaga Pendidikan Kesehatan Tradisional Tionghoa Jakarta pada tahun 1986. Tim Eljon Media melaporkan.